Kita mulai dengan persoalan dasar negeri ini, yaitu lumpuhnya ide keadilan sehingga kasus bertambah, cases menumpuk, tetapi keputusan untuk menghasilkan keadilan tetap diragukan orang. Jadi kalau kita mulai dari situ, problemnya bukan pada keterangan-keterangan teoretis, tetapi pada kultur penegakan hukum. Pada kultur penegakan hukum itu. Itu dasarnya. Tapi itu mungkin wilayah orang lain buat bicara. Saya diperintahkan secara akademik untuk menerangkan beberapa versi teori keadilan yang bisa menyelamatkan lagi naluri kita sebagai hakim. Kan kita tahu kita belajar legal philosophy, legal reasoning, sosiologi hukum, macam-macam. Tetapi kalau saya perhatikan, nggak terbaca di dalam perdebatan persidangan, soal itu diucapkan sebagai dasar pertimbangan putusan. Berapa waktu lalu saya bertengkar dengan jaksa di pengadilan. Dan kelihatannya jaksa itu juga kurang pengetahuannya tentang legal philosophy itu. Jadi dia misalnya nggak bisa bedakan antara positivisme dan positivistik. Itu berbahaya sekali kan. Hukum yang positivistik atau hukum yang basisnya positivisme. Nah, aliran-aliran ini tentu mempengaruhi cara kita bernalar dalam memutuskan hukum. Pak Arief teman baik saya dan dia selalu meminta supaya semua orang yang punya pengetahuan mengucapkan ke publik supaya pengetahuan itu dikonsumsi secara publik. Yang punya pengetahuan ya. Ada hal yang menarik hari-hari ini. Kita di sini berkumpul seperti di simposium Athena 300 tahun sebelum Masehi itu. Orang bercakap-cakap. Itu namanya simposium. Yang berdiri di sini adalah Plato. Menunggu gurunya Socrates mengajarkan pikiran-pikiran kontroversial, lalu dia catat itu. Lalu timbul diktat yang kemudian kita sebut sebagai republik atau nomos. Itu semua adalah catatan kuliah dari Socrates yang dibukukan oleh muridnya, namanya Platon. Tiba-tiba pikiran-pikiran itu beredar di ruangan ini karena kita nggak punya semacam referensi untuk pergi pada pikiran lain. Seolah-olah keadilan itu sudah dirumuskan dengan bagus sebagai problem di dalam filsafat Yunani. Seolah-olah sudah dirumuskan dengan bagus. Adil bagi Aristoteles adalah fit and proper antara apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, dan kedudukan seseorang. Apa yang dia ucapkan dan kedudukan dia. Kalimat itu kalimat pendek, tetapi impactnya banyak. Sangat tidak adil kalau hakim masuk dapur mencuci piring. Karena itu adalah fungsi dari pembantu rumah tangga. Kecuali hakim mencuci kasus. Itu namanya kecurangan. Jadi dari awal adil artinya bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Itu namanya adil. Bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Itu yang disebut di dalam bahasa Yunani virtus. Bisa tulis ya, virtue bahasa Inggrisnya itu. Saya tulis sedikit ya. Jadi bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang itu namanya adil. Petani mengerjakan sawah itu adil. Kalau petani manjat-manjat tebing, nah itu nggak adil. Jadi adil artinya potensi bertemu dengan aktus. Potensi bertemu dengan aktus. Saya dilahirkan dengan potensi menjadi pendaki gunung. Kalau itu saya lakukan,
itu adalah peristiwa yang adil. Kalau saya pendaki gunung, tapi kemudian masuk dapur untuk goreng telur, pasti telurnya tidak matang. Walaupun saya bisa goreng telur di atas gunung. Dapat poinnya? Jadi setiap orang ditentukan berdasarkan potensi dia yang bertemu dengan actus. Namanya virtus tadi saya sebut ya. Virtus itu dalam bahasa Indonesia namanya keutamaan. Virtue. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia keutamaan. Jadi pertanyaannya, apa keutamaan setiap orang? Pelan-pelan ya. Saya coba terangkan itu secara sangat pelan-pelan. Ada istilah lain dalam bahasa Romawi namanya arete. Sama aja itu. Arete dan virtus sama pengertiannya. Yaitu keutamaan. Kita bisa bedain antara bahasa Latin dan bahasa Yunani itu. Bahasa Latin itu bahasa Romawi, bahasa Yunani lebih awal sebagai bahasa filosofi. Lalu orang Romawi merasa dia juga harus punya bahasa tertentu. Lalu dia bikin padanannya, padahal sebenarnya yang dituju adalah sama. Sama seperti kita bilang, Venus, Dewi Kecantikan adalah Venus, bukan Afrodit Dewi Kecantikan, sama. Itu yang satu bahasa Yunani, satu bahasa Romawi itu. Itu hal yang biasa tuh diucapkan. Saya balik pada soal tadi ya. Jadi dalam versi yang klasik, keadilan itu adalah kesesuaian antara potensi dia dan apa yang dia lakukan itu. Sekarang bagaimana memberi penilaian bahwa yang adil itu tidak ada hubungan dengan yang kriminal, tidak ada hubungan dengan yang maksiat. Di era Yunani, seorang maling tidak akan dihukum kalau dia malingnya itu betul-betul jujur. Betul-betul pekerjaannya maling. Karena virtusnya jadi maling. Yang jadi tentara, virtusnya jadi tentara. Yang jadi king philosopher, virtusnya jadi king philosopher. Jadi tidak ada penilaian etis terhadap arete, terhadap virtus. Kalau keadaan sekarang misalnya, koruptor itu dia bermoral kalau dia tidak minta ampun pada hakim. Itu poinnya. Dia tidak menyogok hakim. Karena dia tahu waktu dia melakukan korupsi, dia punya konsekuensi di penjara. Kalau dia terima itu, maka dia adalah koruptor yang bermoral. Itu cara berpikir orang Yunani, konsekuensinya begitu. Karena bagi dia, virtus saya adalah mencuri. Nah pencuri itu kalau dihukum, jangan minta ampun. Sebab kalau dia mencuri, terus dia bebas karena menyogok, artinya dia bukan pencuri yang berwatak. Dia tidak jujur menjadi pencuri itu. Bisa dapat nggak? Paradoksnya di situ. Ya soal dosa bukan urusan dia. Tetapi ada keyakinan bahwa kalau semua profesi dilakukan dengan kejujuran, gak ada konflik. Yang jadi konflik adalah kalau koruptor minta maaf. Ngapain koruptor mau minta maaf? Buat apa? Dari awal niatnya adalah korupsi. Kita hargai niat awal dia. Justru kalau dia minta maaf, kita anggap dia tidak berintegritas sebagai koruptor. Itu dasarnya begitu. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat Yunani di awal demokrasi menganggap bahwa untuk tiba pada aktus tertinggi, yaitu menjadi pemimpin utama, dia harus punya semua kapasitas ilmu pengetahuan. Karena dia harus mengurus kehidupan publik yang beragam. Dia mesti tahu cara ilmu mencopet, dia mesti tahu ilmu membagi hadiah, dia mesti tahu cara memberi pujian, dia mesti tahu cara memberi makian. Jadi pemimpin tertinggi itu adalah kumpulan dari aktus terbaik. Karena itu di dalam masyarakat Yunani, pemimpin itu disebut sebagai king philosopher. Filsuf yang berwatak sebagai raja atau raja yang berpikir seperti filsuf. Atau philosopher king itu.
Jadi dari awal kita temukan satu prinsip bahwa raja yang bijak itu pasti dia punya pengetahuan melampaui citizennya, warga negaranya. Karena dia mesti melihat celah-celah, jangan sampai dia berbuat tidak adil. Jangan sampai dia menghukum seorang pencuri yang jujur. Agak aneh memang pikiran itu. Tapi itu menandakan bahwa yang dipilih oleh seseorang mesti kita hargai sebagai pilihannya. Anda milih jadi tentara, oke, saya hargai. Tapi kalau Anda ragu-ragu untuk menembak musuh, saya tidak hargai Anda. Konsekuensinya Anda mesti tega menembak musuh. Kalau Anda jadi orang sipil, Anda mesti mengucapkan dalil untuk dibantah oleh orang sipil yang lain. Di dalam militer tidak ada bantah-membantah, adanya komando. Virtus orang tentara adalah komando. Negosiasi bukan virtus orang tentara. Jadi tentara yang mau negosiasi itu bukan tentara. Demikian juga orang sipil yang tidak mau negosiasi, dia bukan orang sipil. Karena orang sipil selalu ada dalam kondisi negosiasi. Kenapa? Karena kebenaran di dalam kehidupan publik yang sivil selalu dalam keadaan oscillating. Tidak ada kebenaran yang final. Sebaliknya, tidak boleh ada tafsir tentang hal yang sudah difinalkan oleh agama misalnya. Percakapan boleh, perdebatan boleh. Tetapi satu pikiran tentang akidah nggak boleh ditafsirkan macam-macam. Bagian yang sosiologi, semua malahnya oke, bisa ditafsirkan. Bisa dapat ya. Jadi kita bayangkan masyarakat Yunani itu mengidealkan sesuatu pada taraf yang kategorial, istilahnya kategorial. Ini saya mesti ingat-ingat pengetahuan yang saya baca karena saya punya problem selalu, nggak bisa bikin PowerPoint atau bikin paper gitu. Karena saya pasti menganggap ya kalau ada paper ngapain diterangin lagi tuh. Tetapi kalian tetap mesti punya paper supaya ada file. Saya mengajar 15 puluhan tahun itu nggak pernah masuk kelas dengan buku di tangan atau PowerPoint itu, dan itu seringkali dilaporkan pada dekan, pada rektor. Pak Rocky itu kalau masuk kelas itu nggak pernah bawa bahan itu. Lalu kondisi saya diturunkan. Jadi rupanya ada standar gitu ya. Kalau Anda masuk kelas nggak bawa buku pegangan, nanti dilaporkan oleh dosen lain atau mahasiswa, lalu Anda turun grade Anda. Ajaib. Tapi kalau saya bawa buku, justru saya nggak bisa ngajar. Virtus saya adalah mengajar tanpa membawa buku. Dah. Tapi bagi universitas itu negatif. Contoh yang buruk. Bagaimana saya dalilkan? Kalau saya bilang, semua buku saya udah tahu. Kenapa saya mesti bawa itu? Anda sombong gitu. Lo memang begitu. Dasarnya. Jadi Anda lihat bagaimana sesuatu yang sebetulnya bagian dari virtus dia harus dinyatakan sebagai buruk karena ada aturan tadi. Yang tadi diterangkan oleh saudara-saudara dengar. Mengambil keputusan kendati di bawah tekanan. Saya di bawah tekanan untuk buat buku, tapi buat saya kelas itu adalah aliran pikiran bebas, tidak ditentukan oleh kurikulum. Yang sekarang dijago-jagokan kampus merdeka, merdeka belajar. Iya, tapi mahasiswanya nggak boleh bertanya melebihi apa yang dipastikan di dalam tata tertib kelas. Kalau seorang mahasiswa bertanya pada profesor dan profesor mukanya merah, mahasiswa ini pasti nggak lulus. Padahal mahasiswa itu menunjukkan kedunguan si profesor. Itu yang aneh. Itu yang saya inginkan tadi. Kalau seorang hakim memutuskan sesuatu dan Anda akan dicaci maki oleh atasan Anda, diturunkan pangkat. Tapi hati Anda lega. Saya pernah memutuskan dengan nalar. Apakah Anda netral di situ? Anda netral kalau Anda putuskan sesuatu berdasarkan virtus Anda. Berdasarkan virtus Anda. Dalam politik misalnya, saya dikritik, Rocky Gerung tidak netral karena mengkritik Jokowi itu. Bagaimana caranya supaya saya netral? Lalu saya bilang oke, mulai sekarang saya tidak akan mengkritik Jokowi atas permintaan Anda.
Netralkah saya? Saya netral karena diperintah orang lain. Imperatif dia bekerja pada saya, lalu saya jadi netral. Pasti saya tidak netral. Karena saya diperintah orang lain. Orang yang diperintah itu tidak netral. Dapat ya? Hal-hal mendasar semacam itu. Jadi virtus itu adalah pegangan etis tertinggi dari seorang hakim. Bahkan di dalam Yunani, setiap manusia ada virtusnya sendiri. Oke, itu pengantarnya. Sekarang saya lompat dulu dari Yunani ke hari ini. Tadi saya sebut satu nama di situ, cukup nanti kalian lihat lagi. Aristoteles. Jadi kita bayangkan, nah coba saya lanjutkan dulu ya. Di dalam masyarakat Yunani, anggota DPR itu atau hakim bahkan tidak dipilih, tapi diundi. Misalnya kita di sini butuh 5 orang untuk jadi anggota DPR, mewakili dapil Mahkamah Agung. Kita perlu 5 orang. Nah biasanya suruh kampanye, silakan kampanye nanti kita pilih. Sebenarnya bukan Mahkamah Agung, ini Mahkamah Akal. Karena kita pergunakan akal. Supaya kita menjadi agung, kita harus punya akal. Karena itu fasilitas yang diberikan oleh alam, itu yang terbagi merata di antara kita hanya akal. Nanti kita teruskan nanti dalam teori John Locke, kenapa akal yang terbagi merata, kenapa dalam filsafat Rawlsian juga akal yang terbagi merata, bukan materi. Saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalau ada 5 orang yang kita perlukan untuk masuk ke parlemen, cukup diundi aja. Kenapa diundi? Karena ada semacam penghormatan, respect kita pada tetangga kita, pada sesama warga negara. Kalau ibu terpilih, saya percaya ibu akan mewakili rasa keadilan saya. Sama kalau bapak terpilih atau saya yang terpilih itu. Jadi warga negara di dalam konsep keadilan Yunani, setara di dalam kecerdasan reason dan setara di dalam kecerdasan etik. Jadi buat apa kompetisi kalau udah setara kan? Nah itu dasar dari perjanjian sosial tentang yang kemudian dijadikan prinsip di dalam hukum perjanjian. Pacta sunt servanda dalam kurung rebus sixtantibus. A pact must be served dengan conditional bahwa yang diperjanjikan itu masih sama. Artinya watak etis kita masih sama itu. Anda terpilih, Anda terundi, Anda akan mewakili perasaan keadilan saya. Maka saya aman. Kalau sekarang, bahkan pemilihan yang disebutkan jujur dan adil itu harus digembok kotak suaranya. Artinya tidak ada dasar kejujuran. Kalau jujur dan adil, biarin kotak itu terbuka. Apa yang mesti digembok? Kenapa mesti pakai baja untuk ngangkut kotak suara? Pakai aja kantong kresek. Taruh di situ. Karena itu problemnya kan. Jadi tetap gak mungkin ada kejujuran kalau fasilitas yang tersedia menunjukkan bahwa akan ada yang mencuri. Saya coba bongkar sampai ke dasar gitu. Sekarang misalnya nih, KPU bilang pemilihan umum telah berlangsung secara jujur dan adil. Buktinya kita buka gembok kotak suara itu. Itu paradoks. Kalau jujur dan adil, kotak suara tidak perlu digembok. Dia digembok kenapa? Karena ada potensi ketidakjujuran. Jadi diktum itu sendiri udah paradoks itu. Dapat poin itu ya? Oke. Saya lanjut. Coba kita pergi cepat-cepat ke abad 20 ketika ide keadilan itu masih dipertengkarkan. Orang tetap ingin tahu apa bisa keadilan itu diwujudkan di dalam masyarakat yang makin kompleks itu. Mungkin kalau 5-6 orang
atau yang disebut city state, polis di Yunani, ya masih bisa tuh. Tetapi karena ada diversity, karena ada keragaman kepentingan, orang mulai bertanya, dalil apa, prinsip apa yang bisa dipakai sehingga semua orang merasa diperlukan satu prinsip untuk dijadikan acuan keadilan. Kita lewatin dulu. Dari Aristotle, teori perjanjian sosial, Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, pergi pada prinsip-prinsip utilitarian, pergi pada prinsip egalitarian sosialisme. Kita lompatin dulu, itu nanti kita balik ke situ. Kita mau uji dulu, di ujung percakapan tentang keadilan, orang akhirnya bertumpu pada satu karya monumental yang ditulis oleh John Rawls. Jadi John Rawls ini semacam kompilasi pikiran dari berbagai teori, kemudian dia turunkan itu sebagai dalil untuk dipercakapkan. Karena itu bukunya berjudul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Bukan theory of justice, tapi itu hanya satu teori. Karena itu John Rawls bahkan dengan sangat sederhana atau dengan nggak arogan mengatakan ini this is my justice theory. Dia bilang teori saya hanya satu dari yang lain. Tetapi orang sekarang berteori tentang keadilan pasti mesti baca buku John Rawls yang sayang sekali nggak diajarkan di Fakultas Hukum itu. Coba saya survei sedikit. Siapa yang pernah mendengar nama John Rawls selama kuliah atau selama berprofesi sebagai hakim? 1, 2, 3. 3 orang itu. 3 orang. Siapa yang pernah mendengar nama Setia Novanto? Siapa yang pernah mendengar nama Hans Kelsen? Semua pernah mendengar. Siapa yang pernah mendengar nama Immanuel Kant? Pernah mendengar. Siapa yang tahu bahwa Hans Kelsen itu seorang neo-Kantianism? Gak ada. Jadi kita tahu 2 orang itu, tapi kita nggak tahu hubungan apa John Immanuel Kant dengan Hans Kelsen. Itu juga hal yang membuat pelajaran tentang Hans Kelsen salah 100% diajarkan di universitas. Sebelum saya ke situ saya benahi dulu hal yang pernah saya terangkan di sini nih. Kita diajarkan di Fakultas Hukum bahwa sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila itu. Kalau ditanya apa dasar metodologinya, Stephen Baum teori dari Hans Kelsen. Benar nggak? Yes. Kata profesor begitu, kata dosen begitu, kata asisten dosen begitu. Kata skripsi begitu. Kata tesis begitu, kata disertasi begitu. Berapa banyak disertasi yang mesti saya batalkan karena salah menafsirkan Hans Kelsen itu. Di dalam pikiran Hans Kelsen, sumber dari segala sumber hukum itu sifatnya fiksi, sifatnya abstrak. Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret. Ada 5 silanya, ada tanggal lahirnya. Kenapa dia disebut sebagai sumber segala sumber hukum menurut metodologi Kelsenian? Itu pasti diomeli oleh Kelsen. Karena kita butuh kepastian ideologi sebetulnya. Menurut Hans Kelsen nggak bicara tentang ideologi. Dia bicara tentang norma hukum yang akan menjadi tuntunan bagi norma di bawahnya tuh. Bukan ideologi. Kacau kan jadinya. Tapi kesalahan itu udah berpuluhan tahun tuh. Kenapa itu terjadi? Karena si profesor yang mengajarkan Hans Kelsen tidak mengerti apa yang dimaksud dengan judul bukunya itu. Pure Theory of Law. Sama seperti buku dari gurunya Immanuel Kant tentang pure reason, akal budi murni, hukum yang murni. Hukum yang murni itu dia mesti pada tingkat abstraksi.
Supaya dia jadi paradigma yang di dalam istilah gurunya, dia jadi regulatif ideas, ide yang mengatur. Nggak boleh ide itu diturunkan. Pancasila dulu pernah diturunkan jadi 30 butir oleh Soeharto. Jadi per definisi secara ilmu pengetahuan menyebutkan Pancasila sumber segala sumber hukum berdasarkan prinsip positivisme. Kelsenian salah secara logis, berbahaya secara sosiologis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kritik itu dan siapa yang mau revisi itu? Saya nulis panjang di situ. Dan orang bilang, "Yudah terima aja lah." Bukan terima aja, salah ya salah. Koreksi dong, jangan diandalkan pada Stufenbaum teori. Lalu diandalkan kepada siapa? Udah berlaku sekarang. Apalagi kalau kita lihat sila kelima itu, versi Pancasila sila kelima itu Marxisme kah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Rawlsian kah? Aristotelian kah? Apa? Syariat kah? Nggak ada yang mau jawab kan? Sekarang kita lihat konfliknya misalnya. Keadilan versi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keadilan sosial di sila kelima itu pasti dimaksudkan versi yang diterangkan oleh Bung Karno. Yaitu keadilan di dalam sistem yang kooperasi sosialistis. Bung Karno bilang itu saya peroleh dari sumber-sumber Marxisme. Bukan komunisme itu. Bung Hatta bilang itu saya peroleh dari pelajaran dari Werner Lombard misalnya, tentang sosialisme di negara kesejahteraan, sila kelima. Itu yang dipegang oleh PDIP itu. Sekarang, coba kita lihat kontradiksinya. Keadilan versi PDIP itu dimaterialkan dengan mengundang Sandiaga Uno menjadi wakil presiden Ganjar. Compatible? Apakah Ganjar seorang sosialistis? Ganjar seorang kapitalis. Yang pasti anti pada pajak. Itu pikiran kapitalis. Pikiran dari sistem keadilan yang libertarian. Padahal kita perlu pajak karena negara kesejahteraan. Walaupun pajak itu memberatkan APBN itu. Tapi konsepnya begitu. Jadi Anda lihat versi keadilan itu tidak kompatibel. Mestinya ada perdebatan. Kenapa PDIP pasang atau mengundang Sandiaga Uno untuk jadi wakil presiden? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip PDIP sendiri? Bahwa keadilan sosial itu sifatnya distributif, bukan akumulatif. Sandi datang dengan prinsip akumulasi. Pidato Sandi pertama ketika masuk P3, saya siap menggelontorkan uang untuk kampanye. Mau di PDIP kayak mau di mana. Menggelontorkan uang, bukan menggelontorkan ide. Coba, dari awal kita tahu bahwa etik publik kita itu rusak, kacau. Karena tadi prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai virtus itu hilang. Kita ingin Sandi jadi kapitalis yang sempurna. Lakukan akumulasi terus. Jadi yang salah siapa? Sandi atau Megawati? Ya mesti jawab. Jangan ragu-ragu jawabnya. Kita mesti kasih vonis bahwa PDIP kacau di dalam ideologi. Ini cuma contoh PDIP, bisa contoh Demokrat, bisa contoh PAN, segala macam, bisa dicontoh. Kalau kita mau berpikir habis-habisan tentang the very principle of the idea of justice. Poinnya. Jadi saya mau ada kejujuran bertengkar di sini. Mungkin Anda yang pro PDIP, oh tapi kan begini. Bukan tapi prinsip dasar dari justice itu apa? Itu yang akan merusak nanti public policy. Ganjar akan bertengkar terus. Assuming Ganjar adalah seorang Soekarnois, dia akan bertengkar terus dengan wakil presidennya. Lalu yang dirugikan siapa? Ya kita, karena kita nggak tahu arahnya apa. Bisa dapat nggak poin itu ya? Jadi soal keadilan bukan sekedar apa yang diputuskan di meja hakim, tetapi apa yang diselenggarakan sebagai public discourse. Literasi, narasi yang hidup di kita bercampur, tidak ada ketegasan soal itu. Oke. Itu catatan kaki, itu apa namanya, selingan yang berbahaya memang. Kalau diteruskan. Saya balik pada
teori tadi ya. Kita lompat dari Aristotle, kira-kira 325 sebelum Masehi, kita pergi ke abad 20. Ketika tadi muncul satu nama yang kita sebut, yang saya sebut John Rawls, yang hanya diketahui, didengar oleh 3-4 orang di sini. Buku John Rawls itu, ini penting sekali teman-teman hakim itu. Paling enggak Anda tahu dasar pikirannya dan Anda Google supaya Anda punya pengalaman membaca buku yang betul-betul sinopsis dari seluruh teori keadilan. Bukunya berjudul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Oke, judulnya ada A di depan. Seringkali orang suka salah, cuma disebut Theory of Justice. Padahal judulnya A Theory of Justice. Dan itu diterangkan oleh John Rawls di halaman pertama justru bahwa teori dia itu bukan teori pamungkas. Dia hanya satu dari teori yang sudah beredar sebelumnya. Tetapi kemudian Kasana ilmu pengetahuan memberi penilaian prima pada karya itu. Karena di dalam karya itulah debat intelektual mutakhir tentang keadilan dipersoalkan. Oke, saya rumuskan secara sinopsis apa yang ditulis oleh Rawls. Pertanyaan di dalam buku itu adalah prinsip apa yang mesti dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan mana yang adil, mana yang bukan. Mana yang adil, mana yang bukan. Di dalam kehidupan publik, bukan dalam kehidupan privat. Dalam kehidupan privat adil dan bukan baca Quran, baca Bible, baca prinsip-prinsip yang Anda sukai. Tetapi kalau kehidupan publik, apa yang bisa disepakati bersama oleh masyarakat yang kepentingannya beragam, tetapi takut untuk mendapat efek ketidakadilan. Kita semua punya kepentingan yang beragam tentang masa depan. Harapan menjadi pejabat, keinginan untuk menjadi kaya, kemuliaan untuk berbakti pada bangsa, kehendak untuk menjadi ustadz. Kita punya varieties of interest. Keragaman kepentingan yang basisnya semua adalah kebaikan diri sendiri. Tadi itu, virtu itu. Di dalam Rawls diganti istilahnya, self-respect. Sama aja sebetulnya. Virtus di dalam Aristotle berubah menjadi self-respect. Harga diri saya itu beda dengan harga diri Anda, tetapi kita sama-sama ingin saling menghargai. Oleh karena itu mesti ada satu prinsip pengatur. Supaya keadilan itu bisa dirasakan oleh semua, tetapi prinsip keadilan yang dirasakan semua tidak menghalangi saya untuk mengejar keinginan mulia saya sendiri. Dapat nggak poin itu? Buat sementara. Jadi dilemanya di situ. Kalau satu prinsip keadilan, misalnya komunisme, nggak perlu ada lagi persaingan yang disebut good self-respect. Karena semuanya dipukul rata oleh prinsip komunisme, oleh fasisme. Itu namanya negara memelihara satu ideologi tunggal. Dan semua masyarakat, semua citizen hanya boleh mengucapkan versi negara tentang ideologi itu. Itu namanya negara yang berideologi. Yang sekarang juga kacau di Indonesia. Tadi saya sebut tadi soal Pancasila dan sekarang Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara. Artinya kita nggak perlu punya pikiran lain selain Pancasila kan. Karena kita warga negara. Tapi apa betul begitu kedudukan Pancasila? Kalau begitu negara ini menjadi negara otoriter. Tapi kan Pancasila baik. Iya, tetapi jadi otoriter. Sama seperti Stalin mengklaim komunisme itu baik. Lenin mengklaim komunis itu baik. Presiden Korea Selatan, Kim Il-sung, Kim Il-jong, komunisme itu baik. Jadi kebaikan itu jadi tunggal. Padahal ada versi-versi kebaikan di antara netizen itu. Jadi bahaya negara berideologi, gak ada lagi inisiatif pribadi untuk self-respect. Jadi menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara itu berbahaya sebetulnya. Dan bahkan di dalam konstitusi tidak pernah disebut. Di mana di konstitusi disebut Pancasila adalah ideologi negara? Gak ada.
Baca konstitusi, undang-undang. Bung Karno yang disebut penggali Pancasila mengatakan Pancasila itu adalah filsafat bernegara. Artinya boleh dipertengkarkan. Filsafat statusnya bisa dipertengkarkan. Philosophical foundation. Philosophic Grondslag. Pandangan filosofi itu. Bukan ideologi. Pak Harto tidak mengatakan Pancasila ideologi negara. Pak Harto bilang Pancasila adalah asas bernegara. Belakangan disebut tunggal, tapi tidak pernah disebut ideologi. Hanya Pak Jokowi yang bilang Pancasila ideologi negara. Dan nggak ada akademisi yang protes itu. Berbahaya menyebut Pancasila ideologi negara, bahaya betul. Karena itu menghalangi kemajemukan. Negara tidak boleh berideologi. Yang berideologi itu orang. Kalau negara berideologi jadi kayak Jerman, jadi kayak Korea Utara tuh. Jadi kewarasan kita disulap oleh ketakutan kita untuk meneliti, untuk berpikir tajam dan kritis. Itu susahnya. Kalau Anda tidak Pancasila berarti Anda Islam radikal. Berarti Anda teroris. Berarti Anda komunis. Berarti Anda marxistis. Berarti Anda sosialis. Loh, di dalam Pancasila semua itu ada. Keadilan sosial itu adalah pikiran marxistis. From each according to his or her ability to each according to his or her needs. Dari setiap orang saya ambil keahliannya untuk disubsidi pada orang yang membutuhkan keahlian itu. Dalam versi yang agak lunak. Itu prinsip yang diajarkan oleh Karl Marx. Saya pajaki orang kaya, saya subsidikan pada orang miskin. Itu pikiran Marxisme. Ada dalam Pancasila. Jadi saudara, ini adalah kelas. Saya senang karena teman-teman diasuh oleh Pak Arief, teman berpikir saya. Saya berdebat, bercakap-cakap. Bayangkan kalau yang memimpin Litbang ini seorang yang birokratis, teknokratik tok. Gak akan ada diskursus semacam ini. Jadi saya ingin Pak Arief ini jadi kepala Litbang seumur hidup. Tapi itu juga menghalangi, betul. Tapi kita juga harus ingat, apakah virtus Pak Arief di situ? Kenapa nggak kita tingkatkan aja? Dari sekarang lompat aja jadi ketua Mahkamah Agung. Kan itu ukuran kalau saya pakai teori virtus itu. Virtus beliau adalah memimpin diskursus keadilan pada narasi yang paling akademis. Ketua Mahkamah Agung mestinya begitu. Namanya Mahkamah Agung. Kemampuan untuk mengabstraksikan konsep. Demikian juga Mahkamah Konstitusi. Ketuanya mesti seseorang yang aktusnya itu primus. Di dalam kedudukan sebagai king philosopher di Mahkamah Konstitusi. Supaya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, kayak kemarin terbuka tertutup, itu bukan karena tekanan publik. Tetapi karena reason dia dan passion dia tentang konstitusi. Supaya yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bukan karena Jokowi ingin balas dendam pada Megawati. Karena itu dibuka sistem terbuka. Kan bukan itu yang namanya aktus dari seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi terjadi begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak punya aktusnya. Tidak konsisten dia. Dia bikin sistem terbuka, tapi dalam Omnibus Law dia tutup. Di mana aktusnya orang semacam ini itu? Saya kasih kritik begitu terus menerus tuh. Bukan karena saya dendam, tapi saya punya cara berpikir untuk konsisten dong Anda itu. Tapi kita hidup di dalam era inkonsistensi. Udah terjadi. Saya balik pada soal tadi. Jadi tadi nama orang itu adalah John Rawls. Nanti Anda Google, Anda baca buku ini. Ini buku udah ada versi bahasa Indonesia, tapi jangan baca buku versi bahasa Indonesia tanpa didampingi versi Inggrisnya tuh. Karena banyak grammar yang terbalik-balik dalam terjemahan. Oke.
Buku itu terbit tahun 71. Di dalam buku ini, saya terangkan tadi di awal, John Rawls berupaya untuk menetapkan secara akademis, bukan menetapkan seperti presiden menetapkan ya. Menetapkan artinya memproposalkan ide yang akan mengatur prinsip-prinsip keadilan. Secara umum, kalau saya kasih kuliah 15 tahun lalu, saya sebutkan saja prinsip pertama adalah liberties, kebebasan. Nanti saya uraiin ya, pokoknya kita ingat-ingat dulu jalan pikirannya itu. Saya juga mesti ingat-ingat karena udah lama saya terangin itu. Saya cari-cari bukunya kemarin nggak ketemu-ketemu tuh. Tapi saya kira jarang saya salah dalam mengingat. Prinsip pertama namanya prinsip kebebasan. Artinya semua orang yang hendak mencari dalil keadilan, siapapun dia, di dalam dirinya ada penghormatan terhadap hak orang lain untuk mencari dalil yang sama. Itu gampangnya. Jadi dia punya prinsip kebebasan. Atau begini, kenapa kita perlu dalil keadilan? Karena kita hidup bersama. Sehingga harus ada prinsip tentang keadilan. Kalau kita nggak hidup bersama, nggak ada prinsip. Setiap orang kejar prinsipnya sendiri kan. Yang sering disebut ius societas, ubi societas, ibi ius. Betul ya? Setiap ada komunitas, masyarakat, diperlukan pengaturan hukum. Dalam soal ini pengaturan keadilan. Jadi ide dasarnya, karena kita hidup bersama, diperlukan prinsip yang bisa di-share dan diusulkan setiap orang supaya jadi pengetahuan bersama. Jadi setiap kita, saya ingin ada kebaikan, ada kegunaan hidup saya, maka saya perlu semacam jaminan bahwa yang saya share itu akan dihargai oleh orang lain karena ada kehidupan bersama. Saya minta orang respect pada prinsip saya bahwa adil artinya saya boleh mengejar sesuka-suka saya, menguras sumber daya. Tolong respect itu. Ada orang di samping saya bilang, prinsip saya adalah halangi penggalian batu bara dan nikel yang melampaui daya dukung alam. Saya hormati prinsip itu. Ada orang yang merasa bahwa semua hal yang dua orang tadi bicarakan gak ada gunanya kalau Anda gak berdoa tiap hari itu. Oke, saya terima itu. Jadi ada versi-versi kebaikan pada setiap otak warga negara. Kalau terjadi persaingan itu dan tidak ada prinsip pengatur utama, chaos yang terjadi. Karena itu John Rawls mengajukan prinsip pengatur yang di dalam pengertian Aristotelian disebut sebagai regulative ideal. Apa yang mengatur itu? Apa yang bisa mengatur itu? Tadi dimulai dengan dasar hidup manusia. Kalau semua orang diakui punya kemampuan mengekspresikan keinginannya, artinya semua orang harus menghargai kebebasan setiap orang, kebebasan orang lain untuk mengucapkan hal yang sama. Logikanya begitu. Prinsip itu yang disebut sebagai kebebasan kehendak. Basic liberties. Macam-macam basic libertiesnya yang kita sebut hak asasi manusia sekarang. Tapi intinya kebebasan berkehendak. Prinsip pertama dalam keadilan adalah kebebasan berkehendak. Oke. Prinsip pertama. Biasanya dibikin layer. Ini prinsip pertama ada satu, prinsip kedua ada dua. Saya bikin aja 1, 2, 3 ya. Prinsip pertama adalah jaminan bahwa setiap orang punya alasan untuk mengucapkan hati nuraninya. Namanya basic liberties. Yang paling penting adalah kehendak untuk mengucapkan pikirannya. Prinsip kedua, semua yang diucapkan itu harus dijamin aksesnya supaya tidak terhalang. Jadi jaminan bahwa kehendak itu harus accessible,
harus bisa diakses. Namanya equality of opportunity. Kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan di dalam kerja, dalam karir. Bisa lihat urutannya. Nanti kita lihat bagaimana kaitan. Jadi prinsip pertama itu ada basic liberties, prinsip kedua namanya equality of opportunity. Kalau Anda baca nanti agak panjang penjelasan, tapi saya bikin ringkas supaya ada yang tertinggal di kepala kita ya. Supaya Anda berminat untuk dalami lagi. Kalau semua orang punya akses yang sama, punya kesamaan akses terhadap oportunitas yang disediakan di dalam kehidupan publik, masalah berikut adalah bagaimana kalau ada orang yang tertinggal di dalam mengakses oportunitasnya diri sendiri. Dia punya basic liberties, kesempatannya dijamin oleh hukum, tapi oleh keadaan-keadaan sosial dia tertinggal. Apa yang bisa dilakukan? Nah di situ dalil yang kita ingat dari seluruh filsafat keadilan Rawls, dia sebut sebagai difference principle. Prinsip pembeda. Seseorang yang tercecer, kalau terjadi ketidakadilan, kan tidak boleh terjadi ketidakadilan kan. Karena basic liberties dan kesamaan opportunity. Tapi kalau terjadi ketidakadilan itu dibenarkan hanya bila ketidakadilan itu menguntungkan orang yang tercecer tadi itu. Jadi inequality dibolehkan. Kan tadi prinsipnya tidak boleh ada inequality. Karena setiap orang punya basic liberties, setiap orang punya hak yang sama untuk mengejar oportunitas. Tapi kalau terjadi inequality, ketidakadilan, dia dibenarkan secara etis bila ketidakadilan itu menguntungkan mereka yang lemah. Nah, biasanya orang cuma ingat prinsip itu, difference principle. Pembedanya adalah kalau ketidakadilan itu justru menguntungkan mereka yang tercecer di dalam pertandingan public policy itu. Yang sekarang kita sebut sebagai affirmative action. Yang paling bagus adalah menerangkan dalam problem affirmative action. Perempuan tertinggal 25 abad untuk masuk dalam posisi-posisi pejabat publik. Tertinggal dia. Kalau kita bikin aturan berdasarkan prinsip basic liberties tadi, oke, semua orang punya basic liberties. Perempuan bebas untuk mengucapkan, silakan fight. Undang-undang tidak melarang perempuan untuk berpolitik, hak warga negara, equal opportunity. Tapi faktanya perempuan oleh karena kebudayaan selalu ditinggalkan oleh laki-laki. Maka dibuatlah prinsip affirmative action. 30% adalah hak perempuan. Adil nggak tuh? Tidak adil. Tetapi dibenarkan oleh Rawls karena perempuan adalah pihak yang dirugikan selama 25 abad. Kan hak perempuan baru di awal abad 20 diakui. Di dalam hukum perempuan bukan penyandang hak. Dia mesti ada di bawah proteksi laki-laki, entah sebagai suaminya, entah sebagai apa segala macam. Sampai sekarang juga kalau Anda perempuan, walaupun Anda hakim, minta kredit di bank, bank akan tanya, suamimu siapa? Kolateralnya apa? Pekerjaannya apa? Padahal suami Anda itu penganggur. Anda justru ingin cari nafkah dan ingin berusaha dengan kapasitas Anda sebagai mantan hakim. Anda punya pengetahuan. Tapi bank tetap curiga. Padahal undang-undang bilang siapapun boleh. Tetapi culture matters. Maka perempuan terhalang untuk masuk di dalam dunia yang sifatnya adalah publik. Karena tetap dianggap tugas perempuan adalah di kamar mandi, kamar tidur. Hanya itu tugas perempuan. Jadi ketidakadilan itu dibatalkan oleh prinsip yang justru tidak adil. Yaitu perempuan diistimewakan dapat kuota 30%. Tapi bagi prinsip tadi itu diiyakan, itu bukan salah. Karena dia menguntungkan mereka yang lemah, yaitu kaum perempuan.
yang tertinggal selama 25 abad. Dapat nggak poin itu? Oke, pelan-pelan ya. Kalau udah mulai nggak menarik kasih tahu saya supaya saya cari cara supaya lebih dramatis keterangan itu. Jadi saya taruh tadi di sini supaya Anda ingat-ingat prinsip itu ya. Ada banyak teori tapi saya ingin teori ini yang kita kuasai dan jadiin dasar. Kalau kita misalnya mau mutusin sesuatu, kita ingat bahwa oke, ada difference principle di situ tuh. Apakah keputusan saya sebagai hakim, walaupun jujur di dalam hukum positivistik, tapi apakah secara sosiologis bisa dibenarkan? Apakah secara filosofis dia punya legitimasi? Apakah secara etis tidak akan mengganggu nurani saya? Kan itu yang kita sebut sebagai pertanggungjawaban terhadap posisi hakim yang setiap saat bisa bikin diskresi, per menit, per detik dia bisa bikin diskresi. Jadi ada prinsip pertama, itu basic liberties. Yang paling utama ada banyak bisa kita taruh adalah kebebasan kehendak atau kebebasan mengucapkan kata hati. Prinsip kedua saya sudah terangin tadi, equal opportunity. Ada akses yang sama untuk pergi pada kesempatan untuk bersaing di dalam jabatan publik, punya akses pada ekonomi, itu kita sebut aja akses opportunity. Ini yang paling yang perlu diingat. Bila seseorang punya basic liberties, tersedia aksesnya, opportunity sama. Tapi kalau terjadi ketidakadilan, bila terjadi inequality, maka inequality itu memang melanggar dua hal ini, tapi dia dibenarkan bila ketidakadilan itu justru menguntungkan mereka yang paling lemah itu. Itu yang disebut sebagai alasan pembeda. Prinsip pembeda, difference principle. Pembeda apa? Pembeda dari dua ini. Pembeda dari status orang tadi yang tercecer. Ini yang kemudian kita bilang hak perempuan, hak difabilitas, hak lingkungan. Jadi semua prinsip dari difference principle dimaksudkan justru untuk melindungi mereka yang terhalang oleh kehidupan sosial politik, oleh variabel-variabel sosial politik. Tetapi mesti diingat, ada aspek inti di dalam pikiran Rawls, yaitu self-respect, hargai orang itu. Jangan-jangan orang itu memang gak mau dibantu. Saya miskin, saya gak mau dibantu. Difference principle tidak berlaku pada orang yang self-respect-nya mengatakan sejujurnya bahwa dia tidak ingin dibantu. Walaupun dibantu tidak melanggar aspek keadilan tadi. Bisa nangkap enggak? Kalau saya rumuskan secara positif, kenapa? Apa alasan saya membantu orang yang lemah? Rasa kasihan? Bukan. Alasan rasionalnya adalah supaya self-respect-nya bangkit dan dia bisa memaksimalkan potensi-potensi dia yang tadi terhalang oleh kultur, oleh feudalisme segala macam. Jadi bukan saya ingin membantu dia karena kasihan, tapi justru saya ingin kesetaraan saya dengan dia itu memungkinkan dia bercakap-cakap dengan saya secara setara. Anda tidak minder kalau Anda karena itu kalau Anda caleg perempuan, nanti si laki-laki bilang, ya lu kan gue yang kasih 30%. Loh itu bukan dikasih oleh laki-laki, itu hasil dari difference principle. Apalagi kalau kita terangkan itu hasil perjuangan perempuan berabad-abad. Sehingga di abad sekarang dia bisa menikmati hak-hak politiknya walaupun baru 30%. Padahal dia mesti dapat 100%. Jadi harus dipastikan bahwa mereka yang tercecer itu bukan sekedar diangkat untuk dapat akses lagi, tapi dipastikan bahwa dia masuk accessible terhadap parameter-parameter politik. Perempuan dapat 30% sekarang. Silakan fight sendiri. Bukan begitu maksudnya. Pastikan 30% itu dia peroleh. Itu dasarnya tuh. Dapat poin itu ya. Kan begitu banyak kan. Di daerah saya dengar. Kan kalian udah dapat 30%. Fight dong. Justru
30% itu dasar untuk dipastikan masuk, bukan untuk fight. Begitu fight, balik lagi pada 2%. Karena kultur. Laki-laki boleh kampanye malam hari, perempuan gak boleh kampanye malam hari. Kan itu dasarnya. Jadi teman-teman, ini hal yang penting, prinsip-prinsip yang penting. Oke, saya berhenti di situ dulu. Saya sudah terangkan prinsip-prinsip itu. Silahkan ingatkan saya apa yang kurang, saya akan tambahkan. Kalau berlebih silahkan kurangi. Jadi ulangi, satu, ada basic liberties. Setiap orang punya alasan untuk berkehendak. Dasarnya itu. Yang kedua, equal opportunity. Harus dijamin akses sebuah orang pada sumber-sumber ekonomi terutama dan sumber politik. Yang ketiga, terhadap mereka yang kekurangan kemampuan masuk secara equal dalam opportunity dan terhalang untuk menikmati basic liberties, dia harus diproteksi dengan prinsip inequality itu. Dapat poin itu ya? Oke. Saya istirahat di situ sambil saudara ya mereka-reka apa yang bisa dibantahkan pada saya.